Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nurkolis, NIM 20070161105 dari kelas Psikologi 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Anak tunarungu pada dasarnya memiliki kebutuhan seperti umumnya anak lainnya dan juga memiliki kebutuhan utama. Selanjutnya, kebutuhan utama anak tunarungu. Yang pertama, kebutuhan biologis yang bersifat keteraturan seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Kebutuhan perlakuan wajar atau tidak membedakan pada anak tunarungu, ikut dalam suka maupun duka dan kesibukan layaknya anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk keberhasilan di suatu kegiatan baik secara individu maupun kolektif. Walaupun mengalami berbagai hambatan dari akibat ketunaannya, anak tunarungu tetap memiliki keinginan untuk keberhasilan atau hasil yang sesuai dengan apa yang memuaskan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan aktivitas. Anak tunarungu memiliki kebutuhan untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas lagi. Sama halnya dengan anak pada normal lainnya, anak tunarungu juga ingin melibatkan diri dalam permainan dengan teman sebayanya. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Anak tunarungu memiliki kebutuhan untuk kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Anak tunarungu tidak selalu ingin terikat oleh orang lain. Namun kebebasan anak tunarungu tidak mutlak, melainkan tetap dengan batasan tertentu. Selanjutnya, kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Kesehatan dibutuhkan anak tunarungu untuk menjaga diri dari berbagai penyakit. Kemudian kebutuhan untuk berekspresi. Anak tunarungu memiliki kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami orang lain. Anak tunarungu membutuhkan bimbingan untuk membantunya berkomunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan pikiran, perasaan, dan juga kehendak kepada orang lain. Berekspresi dalam konteks ini tidak hanya yang berhubungan dengan masalah komunikasi, melainkan juga bentuk-bentuk ekspresi lain seperti menggambar, bermain peran, melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang dapat mewakili curahan isi hatinya. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebutuhan anak tunarungu tidak terlalu berbeda dengan anak normal pada umumnya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dipahami secara seksama oleh guru yang bertalian dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, anak tunarungu sebagai siswa dengan segala karakteristiknya yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan belajar, guna mencapai tujuan sesuai dengan tahapan perkembangan yang dijalaninya. Yang kedua, tujuan, yaitu akhir dari yang diharapkan setelah adanya kegiatan pembelajaran. Tujuan merupakan seperangkat tugas, tuntutan, atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus nampak dalam sistem perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian anak tunarungu yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang berencana dan dapat dievaluasi atau diukur. Yang ketiga, guru, yaitu orang dewasa yang karena jabatannya secara formal
selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat dalam mengajar sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terjadinya proses pengalaman belajar atau learning experience dengan menggunakan strategi belajar mengajar yang tepat. Selanjutnya, layanan pendidikan untuk anak tunarungu. Yang pertama, pendidikan segregasi. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak tunarungu melalui sistem pendidikan segregasi adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak mendengar atau anak normal. Dengan kata lain, anak tunarungu tersebut diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak luar biasa, yaitu sekolah luar biasa bagian tunarungu. Adapun keuntungan dari penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan ditempatkannya anak tunarungu secara homogeni, ada rasa ketenangan pada anak tunarungu karena ia berada di lingkungan yang senasib atau sesama tunarungu. Yang kedua, mudah berkomunikasi antar sesama teman karena mereka mempunyai kesatuan bahasa, yaitu bahasa isyarat. Yang ketiga, anak memperoleh layanan pendidikan dengan metode yang khusus dan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya sehingga mempermudah anak tunarungu untuk menerimanya. Yang keempat, anak tunarungu dididik oleh tenaga guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa. Yang kelima, memudahkan kerjasama dengan tenaga ahli seperti dokter THT, psikolog, audiolog, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pada umumnya penyelenggaraan pendidikan melalui sistem segregasi ini dilengkapi dengan perlengkapan khusus yang bermanfaat bagi anak tunarungu dalam proses pendidikannya. Selanjutnya, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak kebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Kemudian menurut Hainuddin tahun 2013, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik berkelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Di dalam pendidikan inklusif, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja, dan bermain bersama. Mereka mempunyai keyakinan bahwa pendidikan inklusif adil dan tidak diskriminatif, sensitif terhadap semua budaya, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya. Guru, administrator, dan peserta didik menghargai perbedaan kemampuan. Berikut ini adalah alasan dibalik pernyataan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang baik. Yang pertama, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak akan bekerja lebih baik secara akademik maupun sosial dalam setting yang inklusif. Yang kedua, tidak ada pengajaran atau pengasuhan dalam sekolah yang terpisah atau khusus yang tidak dapat terjadi dalam sekolah biasa. Yang ketiga, dengan diberi komitmen dan dukungan, pendidikan inklusif merupakan suatu penggunaan sumber-sumber pendidikan yang lebih efektif.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.